Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmatnya, rahmatnya, sehingga kita masih dipersatukan dalam persatuan persaudaraan Islam. Tak lupa salawat serta salam tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Agung Muhammad SAW, yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti sekarang ini. Dan semoga kita termasuk umatnya yang diberikan syafaat kelak di yaumil qiyamah. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang insya Allah dirahmati oleh Allah, izinkan saya untuk menyampaikan kultum yang saya beri judul sempurnanya sholat. Sholat adalah kewajiban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin. Sholat merupakan penghubung antara hambanya dengan Rabb-Nya, dan sholat juga sekaligus sebagai pencegah antara perbuatan keji dan mungkar. Dengan kita melakukan sholat, kita akan terbebas dari perbuatan-perbuatan tersebut. Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim, dan Imam Ahmad yang berbunyi, "Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat." Jadi menurut hadis ini, kita harus mengikuti gerakan-gerakan yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jika gerakan-gerakan tersebut tidak sesuai dengan ajaran Nabi, maka sholat kita tidak sah atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kesempurnaan sholat? Dari Al-Hasan, Rasulullah SAW bersabda, "Maukah kamu aku beritahu tentang seluruh keburukan pencuri?" Para sahabat pun bertanya, "Siapakah dia, wahai Rasulullah?" Sahabat Nabi SAW menjawab, "Orang-orang yang mencuri dari sholatnya." Sahabat pun bertanya lagi, "Bagaimana seseorang mencuri dari sholatnya?" Beliau bersabda, "Dia tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya." Kesempurnaan sholat diawali dengan menyempurnakan wudu dan menyempurnakan gerakan-gerakan sholat. Dengan kita menyempurnakan gerakan-gerakan sholat, insya Allah pahala kita akan dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, bila gerakan tersebut sangat dianjurkan atau dianjurkan dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, jika tidak, hanya Allah lah yang tahu tentang pahala sholat kita. Setiap gerakan sholat memiliki jiwa, memiliki peran dan makna tersendiri yang akan memantulkan kekuatan positif dan konstruktif. Misalnya, wudu bermakna untuk membersihkan karakter dan dosa. Menghadap kiblat bermakna menghadapkan jiwa sepenuh hati dengan khusyuk dan merendahkan diri. Takbiratul ihram membesarkan zat Allah dan Takbiratul ihram bermakna membesarkan zat Allah. Membaca surah dengan menghayati dan berkeinginan untuk mengamalkannya. Ruku dan sujud, yaitu bentuk perwujudan ketundukan, kepatuhan, dan kepasrahan diri total kepada zat yang maha agung. Apabila gerakan raga dan jiwa sholatnya sudah terbiasa, sudah terpola, dan sudah terirama atau seirama dengan yang dicontohkan Rasulullah SAW, manusia akan terbiasa mengikuti gerakan dan pola hidup yang dicontohkan Rasulullah.
kepatuhan di luar sholat berbanding lurus dengan kepatuhannya di dalam sholat. Teman-teman yang insya Allah dirahmati oleh Allah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar sholat kita sempurna di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama yaitu ilmu pengetahuan. Hal yang pertama yang menjadi penyempurna sholat adalah ilmu pengetahuan. Dengan ilmu pengetahuan, kita jadi tahu bagaimana tata cara sholat yang benar yang diajarkan oleh Rasulullah. Nabi SAW bersabda, amal sedikit dengan ilmu itu lebih baik daripada amal banyak tanpa ilmu. Yang kedua yaitu wudhu. Wudhu juga hal yang harus diperhatikan dalam sholat. Dengan adanya wudhu, yang kedua yaitu wudhu. Wudhu adalah salah satu syarat syahnya sholat. Dengan kita tidak berwudhu, maka sholatnya bisa dianggap tidak sah. Nabi SAW bersabda, tidak sah sholat melainkan dengan suci. Yang dimaksud suci adalah berwudhu, dan yaitu niat. Hal yang penting atau yang harus diperhatikan dalam menyempurnakan sholat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sholat yang wajib 5 waktu, siang dan malam, sudahlah tentu. Kerjakan dengan benar dan jitu agar sempurna serta bermutu. Akhirul qauli, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, terus saksikan program Ajang Ramadan setiap hari hanya di channel Cinta Rumah Yatim. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Stay tune ya.